Hello everyone. How are you today? I hope all of you guys are good. First thing first, let we introduce ourselves. My name is Kivira Nurmufida, but you guys can call me Vira. And this is my partner. Hello guys, my name is Nida Sabila. Just call me Nida. Nice to meet you guys. So, today we gonna learn about skimming and scanning. Jadi, skimming dan scanning itu adalah sebuah teknik baca cepat yang digunakan untuk mencari sebuah informasi dalam suatu bacaan secara cepat dan akurat sehingga dapat menghemat waktu dan tidak bertele-tele. What is skimming? Skimming adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum tentang suatu teks atau materi. Teknik membaca ini digunakan ketika kita ingin menemukan gagasan utama secara keseluruhan dari sebuah bacaan. Metode ini berarti kita tidak membaca kata demi kata, melainkan melompat dari satu bagian ke bagian lainnya untuk mengidentifikasi ide-ide utama dari topik yang sedang dibaca. Terus, bagaimana sih caranya melakukan skimming? Yuk ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, perhatikan judul dan subjudul. Saat mulai membaca buku atau bacaan, pasti kamu akan menemukan baris utama seperti judul atau subjudul, bukan? Nah, saat melakukan skimming, menyimak dua hal tersebut bisa membantu kamu untuk mengetahui apa-apa saja materi pada buku atau suatu bacaan. Kamu bisa simak khusus di bagian yang ingin kamu pelajari dengan mengetahui judul dan subjudul dalam buku ya. Kedua, tidak perlu membaca kata demi kata. Fungsi utama dari skimming ialah agar membaca bisa lebih cepat dan kamu jadi tahu apakah teks tersebut patut dibaca lebih lanjut atau tidak. Maka dari itu, jika kamu ingin cepat bisa memutuskan buku tersebut cocok untukmu, maka kamu bisa lebih cepat untuk melangkahi ke beberapa bagian dan menilai apakah isi dari buku tersebut kamu butuhkan atau tidak. Ketiga, simak paragraf akhir. Kenapa langsung menuju paragraf akhir? Pada umumnya, struktur penulisan itu akan selalu berujung pada kesimpulan dari ide-ide yang dibahas sebelumnya. Dengan langsung menyimak pada bagian akhir paragraf, kamu bisa dengan cepat mengidentifikasi informasi yang dijelaskan dalam suatu bacaan. Bila kamu masih belum yakin dengan informasi di akhir paragraf, kamu juga bisa menyimak bagian awal paragraf ya. Keempat, berhenti sejenak. Bacalah dengan tenang. Walau inti dari skimming adalah membaca dengan cepat, namun tidak perlu terburu-buru. Luangkan sejenak waktumu setiap kali selesai membaca dengan mendetail satu bagian untuk memahami apa yang baru saja kamu baca. Jika sudah, bisa lanjutkan membaca bagian lainnya. Yang kelima, perhatikan ilustrasi atau infografis. Sebelum jauh membaca huruf dan kalimat-kalimat, kamu disarankan untuk melihat informasi visual terlebih dahulu. Dalam gambar atau infografis, biasanya dimasukkan ringkasan informasi penting dan hal menarik untuk kamu simak. Kemudian, kamu jadi mudah untuk memahami isi bacaan lebih jauh. Berikut adalah contoh soal dari skimming. Last weekend, our school held a charity event to help orphanages. Many students volunteered to sell food and crafts. Parents come to support and happily bought the products. The money collected will be donated to several orphanage homes. Everyone works together with joy. The question is, the main idea is, jawabannya adalah A. Students help by joining charity event. Mengapa? Karena
Pada paragraf tersebut menceritakan tentang kegiatan amal di sekolah, di mana para siswa ikut membantu dengan menjadi relawan. Tujuan kegiatan ini adalah mengumpulkan dana untuk membantu panti asuhan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran tentang scanning yang akan dijelaskan oleh Nida. Thanks, Sira. I will explain the material about scanning. Jangan lupa disimak ya, teman-teman. What is scanning? Apa itu scanning? Jadi, scanning adalah teknik membaca yang digunakan untuk memperoleh informasi spesifik dari sebuah buku dengan cepat dan tepat. Teknik ini biasanya diterapkan ketika kita sudah mengetahui apa yang ingin dicari, sehingga fokus hanya tertuju pada bagian tertentu saja. How to do scanning? Gimana sih cara melakukan scanning? 1. Tentukan kata kunci. Cobalah untuk mengidentifikasi satu atau dua kata kunci yang berkaitan dengan informasi yang kalian cari. 2. Lihat sekilas dengan cepat dan cermat. Lihat dengan cepat dari bagian atas hingga bawah halaman sampai kalian menemukan kata kunci. Pastikan mata kalian tetap fokus pada halaman ya. 3. Baca informasi di sekitar kata kunci. Setelah menemukan kata kunci, bacalah materi di sekitar dengan cermat. Menemukan kata bukan berarti kalian telah menemukan informasi yang lengkap. Jadi, tandai bagian-bagian yang penting. 4. Cari kata yang dicetak tebal, miring, atau dengan gaya yang berbeda. Jika sulit menemukan kata tertentu, kalian dapat menggunakan bantuan teks yang dicetak tebal, miring, digarisbawahi, atau dicetak dengan gaya yang berbeda. Lima, perhatikan ilustrasi, tebal, atau gambar yang berkaitan dengan informasi. Jika kalian menemukan diagram, tabel, atau infografik dalam buku, hal tersebut dapat mempermudah proses scanning. Informasi visual seringkali mendukung topik spesifik yang sedang kalian cari. 6. Pastikan mencari pada bab atau subbab yang tepat. Buku yang tebal biasanya terdiri dari beberapa bagian, jadi identifikasilah bagian sesuai dengan informasi yang kalian butuhkan. 6. 7. Perhatikan urutan alfabet. Buku yang tersusun dengan baik seringkali menyusun istilah secara alfabetis. Jika kalian melakukan scanning informasi dalam kamus atau glosarium, penting untuk mencari kata kunci sesuai dengan urutan alfabet. Selanjutnya yaitu exercise scanning. Kalian bisa lihat jadwal kereta api dan perhatikan tabel yang ada. The question is, which destination arrives at 15 o'clock? A. Jakarta, B. Bandung, C. Surabaya, D. Yogyakarta. Menurut kalian, manakah jawaban yang benar? Betul, jawaban yang benar adalah C. Surabaya. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang skimming dan scanning. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, aku punya sedikit soal latihan tentang skimming dan scanning untuk teman-teman. Jangan lupa dikerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti pembelajarannya sampai selesai. Keep up the spirit and see you guys in our next lessons. Bye-bye guys!